untuk memberikan informasi kepada masyarakat, memberikan edukasi bahwa dunia gaib itu ada loh gitu loh, dan kita ini tidak perlu takut sebenarnya terhadap alam gaib. Yang perlu kita lakukan adalah kita memberi perisai pada diri kita dengan doa-doa, dengan amalan agar kita terhindar dari gangguan gaib, entah itu ketempelan, entah itu kiriman yang berupa guna-guna dan sejenisnya seperti itu. Ya, memang dalam isi konten sendiri nanti ada seperti penelusuran ke tempat-tempat yang sifatnya angker dan ada mitos-mitos yang melegenda. Kita kuak mitosnya. Habis itu ada juga seperti apa yang namanya istilahnya tuh kayak mediumisasi. Gerebek ya. Gerebek rumah artis. Gerebek rumah artis bisa juga. Dengan Panglima memantau energi yang ada di rumah itu, kalau memang yang punya rumah atau artisnya berkenan, kita bisa pantau juga sosok pendamping dari artis ini. Ya. Nah, jadi di situ ada penelusuran, pantauan, habis itu apalagi ya kita bilang seperti pengobatan, wacana pengetahuan tentang hal-hal yang mistis yang sifatnya mungkin misalnya nih ada pendapat bahwasannya kalau orang yang terkena santet di bawah seberang pulau akan hilang. Nanti kita akan memberi wacana, sebenarnya tidak, penyakit kalau yang belum diobati ya sebelum disembuhkan ya tidak akan bisa sembuh. Kalau dibawa hanya seberang pulau atau seberang benua tetap aja masih sakit. Jadi hal-hal yang mungkin selama ini menjadi simpang siur, ketidakjelasan ataupun wacana-wacana yang masih ngambang, kita akan kuas, kita akan upas, kita akan memberi statement-statement yang artinya positif melalui channel-channel YouTube kita. Ya, tadi sudah dijelaskan Bang Lima bahwa ada 3 tema utama di konten Mata Langit, yaitu penelusuran tempat-tempat angker dan kita menguak mitos yang ada di tempat itu, kemudian gerebek rumah artis atau public figure. Jadi tidak hanya artis ya, sebenarnya public figure juga kita akan kita akan datangi, dan kalau memang pengen dibersihkan rumahnya kita akan sekaligus bersihkan, kita bantu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga pengobatan. Nah, pengobatan ini tergantung pasiennya. Kalau pasiennya berkenan untuk kita angkat ke YouTube, walaupun dia bukan artis pun kita akan angkat seperti itu. Dan pasien kami memang dari berbagai profesi ya, Panglima. Mulai artis, ada wartawan, ada ibu rumah tangga, bahkan pejabat juga ada gitu. Dan orang biasa pun banyak datang ke sini, bahkan yang dari luar daerah. Roni Dozer ini memang kita semua sudah tahu ya, memang beliau punya keluhan sakit yang aneh, yang nggak wajar, yang sudah dicek secara medis tapi tidak bisa dijelaskan dan tidak terdeteksi. Lalu ada seorang pendoa yang dia cerita, yang memberikan informasi bahwa ini ada campur tangan non medis seperti itu. Karena itulah dia mencari Panglima Langit. Dia datang ke kami untuk minta dipantau untuk memperjelas, karena pada dasarnya kan Roni kan orang yang sangat logik ya, dia nggak terlalu percaya hal yang sifatnya gaib gitu. Tapi ternyata dipantau Panglima Langit memang benar penyakitnya Roni Dozer itu memang ada gangguan gaib atau non medis. Jadi intinya beliau ada terkena penyakit gangguan non medis. Di samping ada penyakit medis yang memang dia derita, tapi kita menetralisir kemarin sudah kita lakukan dengan kita pastikan semalam lagi dia ada datang berkunjung ke klinik saya di sini. Bahwasanya sekarang beliau sudah steril, terbebas dari gangguan penyakit non medis, dan alhamdulillah pelan-pelan kalau mengenai pembengkakan atau apa itu memang harus proses bertahap ya, bertahap pelan-pelan gitu untuk mengobatinya. Ya, kalau di kaki Roni Dozer sendiri sebenarnya nggak ada berupa benda kayak makhluk, kalau jengking, belatung, ataupun benda seperti silet, seperti paku, atau seperti jenis benda-benda yang biasanya sering ditemui pada saat prosesi ilmu santet ya. Tapi ini lebih seperti sosok siluman ular yang saya lihat yang melilit di kaki Roni Dozer. Jadi lebih mengarah ke wujud jin
yang menempel, bukan benda yang bersemayam di kakinya. Setelah kita lakukan terapi ya Roni Zulster sendiri merasakan perubahannya dan seperti apa mediumisasi dan proses pengobatannya, nonton nanti di Mata Langit jam 5 sore. Boleh sih komen apapun, tapi sebelum komen pastikan Anda memang mengetahui hal yang Anda komen. Anda menguasai hal yang memang Anda komentari. Jangan asal ngomong, asal ceplos, tidak ada dasar, tidak pelajari materi yang dia komenin itu sendiri, sehingga komentar dengan cerita itu tidak nyambung. Silahkan mau komentari kalau memang yang dikomentari dengan cerita memang sinergi. Tapi kalau judulnya saja sudah A, yang dikomentari Z, itu kan tidak nyambung. Maka pelajari dulu sebelum berkomentar. Nah, kalau ini saran saya, kalau memang tidak paham, kalau memang tidak mengerti, kalau memang tanda tanya iya atau tidak, lebih bagus diam. Jangan Anda komen, tapi komen Anda itu sebenarnya komen yang kosong, apalagi komen Anda itu menyesatkan. Itu lebih bahaya lagi. Artinya segala sesuatu yang kita perbuat, apapun bentuknya, sekecil apapun, sebesar apapun, kita harus siap. Ibarat kata kita mau berpergian kemana saja, kita kan harus mempersiapkan segala sesuatu untuk kita berpergian tersebut. Jadi ya seperti itulah perumpamaannya. Jadi kalau saya pribadi sih, saya mau ngobatin orang, saya udah siap dengan segala resiko yang saya hadapi. Saya apapun yang saya lakukan ya saya siap gitu. Ya sebenarnya lebih ke kita mengedukasi tentang sebuah keilmuan. Keilmuan yang memang selama ini believe or not, orang suka bilang percaya nggak percaya, memang ada ya, ataupun dengan bahasa-bahasa percaya enggak ya. Tapi ya di situ bisa dilihat bahwasanya dimensi lain itu ada, alam jin itu ada, tapi bukan untuk ditakuti, tapi gimana cara kita mengantisipasinya dengan kita mengamalkan doa-doa dan menzikirkannya dan mencari guru yang memang benar-benar bagus, baik. Artinya di situ banyak wawasan yang akan kita sampaikan melalui pengobatan, penelusuran, penerawangan, bahkan prediksi ya, bisa dikatakan seperti ramalan. Tapi kan sifatnya semua itu kembali kepada keyakinan orang itu masing-masing. Jadi kita akan mengedukasi dengan selogik mungkin untuk membuat setiap episode yang akan ditayangkan di YouTube Mata Langit sendiri. Pengennya nih ya, bukan hanya memberikan tontonan tapi juga tuntunan gitu. Karena kan masyarakat ada yang simpang siur ya, nanti kalau percaya gituan musyrik lah. Kalau percaya gaib dibilang musyrik, padahal Allah sendiri maha gaib. Nah, kita meluruskan itu gitu, bahwa dunia gaib itu memang ada dan kita wajib mengimani, tapi kita tidak boleh tunduk kepada makhluk gaib. Kalau saya pribadi harapannya sih, saya hanya menggantungkan harapan saya kepada Tuhan. Jadi saya bekerja, berbuat yang terbaik. Jadi saya meyakini itu. Apapun yang saya kerjakan dengan niat hati yang tulus, dengan artinya tekun, dengan artinya lagi apa ya, seperti jangan pernah menyerah lah, artinya terus berjuang gitu. Ya pastilah kalau mengenai harapan, saya menginginkan semua yang saya lakukan akan mendapatkan sesuatu yang baik. Itu aja sih kalau saya. Ya kalau saya sih, apa yang kita lakukan ini tentunya agar menebar manfaat ya bagi orang banyak. Karena kan sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Dan melalui channel ini kita pengen berbagi manfaat untuk orang lain. Nah, ketika manfaat itu sudah terbagi, kemudian orang merasa terbantu gitu dengan adanya channel ini. Yang misalkan yang sakit tadi nyari pengobatan, bingung mau kemana, terus gara-gara lihat channel kita terus kemudian dia menemukan solusi, itu kan sesuatu yang mulia gitu loh.
Nah, dengan demikian kalau kita sudah berbagi kebaikan, insya Allah kebaikan juga akan datang ke kita gitu. Saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Jangan lupa saksikan channel YouTube terbaru kami, Mata Langit. Setiap Rabu dan Sabtu pukul 5 sore. Kami akan melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.